Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mereview sebuah film yang berjudul The Miracle Worker. Hai guys, di sini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The Miracle Worker. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang aktivis hak asasi manusia asal Amerika Serikat bernama Helen Keller. Pada usia 19 bulan, ia menderita penyakit yang kemungkinan rubella atau demam scarlet. Penyakit itu menyebabkan buta, tuli, dan bisu, sehingga Helen menjadi sulit berkomunikasi dan rentan marah sehingga sulit diajar. Film ini diawali dengan kekhawatiran orang tua Helen dengan keadaannya yang tidak kunjung membaik hingga usia 10 tahun. Ayah Helen, Arthur Keller, awalnya mengusulkan untuk membawanya ke rumah sakit jiwa, namun ditolak oleh istrinya, Kate Keller, karena tidak mau terpisah jauh dengan putri sematawayangnya. Setelah berdebat, akhirnya Arthur memutuskan untuk memanggil seorang guru yang akan mengasuh dan mengajari Helen. Terpilihlah Anne Sullivan yang dirasa sangat cocok untuk mengajari Helen dengan berbagai keterbatasannya. Singkat cerita, Anne mengunjungi kediaman Helen. Alih-alih disambut baik, sambutan untuknya malah kurang mengenakan karena Helen justru menganggapnya sebagai ancaman. Helen melempar barang-barang Anne. Marah bukan menjadi alternatif Anne dalam membalas perbuatan Helen. Ia justru menyikapinya dengan sabar. Awalnya, orang tua Helen kurang percaya dengan cara mengajar Anne setelah melihat Helen yang terus-menerus kabur darinya. Bahkan, ia pernah mengunci Anne di dalam kamar dan menyembunyikan kunci di dalam mulutnya. Ketika sarapan, Helen mengambil makanan dari piring ibunya, ayahnya, dan kakak tirinya dengan menggunakan tangan. Orang tua Helen menganggap itu adalah hal yang wajar, namun tidak dengan Anne. Ia menganggap itu adalah pola asuh yang tidak baik untuk Helen, sehingga kedisiplinan merupakan pelajaran pertama untuk Helen. Pada situasi ini, Anne mengajari Helen adab makan yang benar, seperti duduk dan memegang sendok. Proses ini tentu tidak mudah baginya, karena Helen berperilaku manja dan sulit diatur. Dengan susah payah, Helen akhirnya berhasil makan di piring sendiri, bahkan bisa melipat serbetnya. Meski demikian, kemajuan ini ternyata tidak diapresiasi keluarga Keller. Hampir saja Anne dipecat akibat cara mengajarnya membuat Helen tertekan. Ia melihat Helen adalah anak yang cerdas meski memiliki banyak keterbatasan. Setelah diskusi, keluarga Keller akhirnya mengizinkan Anne mengajari Helen dengan caranya sendiri. Di suatu malam, Anne melihat sebuah gudang dekat perkebunan yang letaknya tak jauh dari rumah Helen. Ia pun berpikir untuk mengajari Helen di tempat tersebut untuk sementara. Orang tua Helen sebenarnya tidak setuju dengan rencana tersebut. Namun, karena keinginan besar Anne, akhirnya mereka mengizinkannya tinggal bersama Helen selama 2 minggu. Helen diajak berkeliling menggunakan kereta selama berjam-jam agar ia merasa tempat tersebut jauh dari rumahnya. Helen awalnya sempat merasa takut dan terganggu jika hanya berdua dengan Anne. Namun seiring waktu, Anne dengan sabar mengajak Helen untuk beradaptasi di lingkungan baru. Ia berfokus untuk mengajari Helen kosakata baru dan benda-benda yang ditemuinya. Tujuan Anne sebenarnya tidak hanya melatih Helen dalam berkomunikasi, namun juga berperilaku baik, mengingat Helen memiliki emosi yang sangat sulit dikendalikan. 2 minggu berlalu, Helen dengan cepat mampu menggunakan sandi tangan yang diajarkan Anne. Meski belum sepenuhnya memaknai kosakata yang diajarkan kepadanya, pada hari ini di mana Helen harus pulang, Anne sempat meminta tambahan waktu oleh orang tua Helen.
Namun, karena kerinduan dengan seorang putri, Kate tak ingin anaknya tinggal lebih lama lagi. Akhirnya, Helen pun dibawa pulang oleh keluarganya, meskipun Anne khawatir kebiasaan lama dari Helen muncul kembali. Pada saat makan siang tiba, Helen kembali melupakan adab makan yang diajarkan Anne. Hal ini kemudian membuat Anne bersikeras meminta tambahan waktu untuk mengajari Helen, agar yang diajarkannya tidak sia-sia. Namun, lagi-lagi keluarga Helen tidak setuju dengan itu. Selama waktu ini, Anne membuat kemajuan, namun kemajuan tersebut kembali terkikis setelah Keller kembali ke rumah utama. Anggota keluarga tidak mau menegakkan aturan baru. Dalam sebuah pertemuan makan siang itu, Helen menuangkan sebotol air dengan amarah. Lalu, Anne membawanya secara paksa ke pompa untuk mengisi ulang air tersebut dan mengajari Helen untuk keluar dari kebiasaan mantra air ketika Helen merasakan cairan menyembur di tangannya. Tiba-tiba, Helen memahami bahwa segala sesuatu memiliki nama dan memahami bahwa ia dapat mempelajarinya melalui permainan baru ini dan mengomunikasikan dunia batinnya kepada orang lain. Oke teman-teman, di sini saya akan mengenalkan kepribadian dari masing-masing setiap tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Helen Keller. Helen Keller merupakan anak perempuan yang berusia 10 tahun. Dia didiagnosa mengalami kecacatan otak pada usia 19 tahun. Dokter mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi meneruskan hidupnya, tetapi takdir berkata lain. Ia bisa bertahan hidup namun ia kehilangan penglihatannya, pendengarannya, serta ia tidak bisa berbicara. Dengan kondisi yang tidak bisa mendengar, melihat, dan tidak bisa berbicara ini, ia juga merupakan anak yang temperamen juga pemarah. Tokoh yang kedua yaitu Anne Sullivan. Anne Sullivan merupakan sosok guru yang sangat luar biasa. Dia sabar dan tegas dalam mengajari Helen. Ini membuktikan dalam kegigihannya untuk menolong dan mengajari Helen. Anne juga memiliki pribadi yang sangat kreatif. Kreativitasnya ini menjadi sebuah kesuksesan karena Anne memiliki kesabaran dan ketekunan serta keyakinan yang sangat besar. Nyonya Anne yakin pada dirinya sendiri dan juga Helen bahwa Helen pada akhirnya akan menjadi orang yang hebat. Tokoh yang ketiga yaitu Arthur Keller. Arthur Keller merupakan ayah dari Helen Keller. Dia adalah seorang ayah yang sangat penyayang. Walaupun ia terlihat sangat kaku terhadap Helen, namun ia memiliki sikap yang tegas juga disiplin. Tokoh yang keempat yaitu Kate Keller. Kate Keller merupakan ibu dari Helen Keller. Ia sangat menjaga Helen. Apapun yang Helen minta pasti akan ia berikan. Hal tersebut sebenarnya membuat Helen semakin menjadi-jadi dan juga tidak bisa terkendalikan. Tokoh yang kelima yaitu James Keller. James adalah kakak tiri Helen Keller. Dia memiliki kekhawatiran akan pandangan orang terhadap adiknya yang memiliki keterbatasan tersebut. Akan menjelaskan tentang apa saja teori yang terkandung di dalam film The Miracle Worker ini. Yang pertama, teori kognitif yang dikemukakan oleh John Piaget. Dalam film The Miracle Worker ini, Anne Sullivan ini atau yang pengasuhnya ini menggunakan pendekatan kognitif yang melibatkan pengalaman langsung, eksplorasi, dan manipulasi benda untuk membantu Helen Keller memahami dunia di sekitarnya. Pendekatan ini sejalan dengan teori Piaget tentang bagaimana anak-anak membangun pemahaman mereka melalui proses asimilasi dan akomodasi.
Teori yang kedua adalah teori pengembangan moral Lawrence Kohlberg. Film ini menggambarkan perkembangan moral Helen Keller ketika dia belajar memahami konsep benar dan salah, empati, dan konsekuensi dari tindakan melalui interaksi dengan Anne Sullivan. Helen mengalami pertumbuhan moral dari tingkat prakonvensional ke tingkat konvensional seiring dengan pemahaman dan pengalaman yang diberikan oleh Anne. Teori psikososial Erikson. Dalam film The Miracle Worker ini mencerminkan beberapa tahapan psikososial dalam teorinya Erikson. Helen Keller mengalami krisis identitas pada awalnya ketika dia tidak menyadari bahwa dirinya adalah individu terpisah dengan kebutuhan dan keinginannya sendiri. Melalui hubungannya dengan Anne Sullivan, Helen mengalami penyelesaian krisis ini dan berkembang menuju tahap otonomi di mana dia menemukan identitas dan kekuatan dalam mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Teori yang keempat yaitu teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Dalam film ini, Helen Keller belajar melalui pengamatan dan permodelan perilaku Anne Sullivan. Anne Sullivan menjadi contoh peran yang kuat bagi Helen, menunjukkan keuletan, ketekunan, dan keahlian yang diperlukan untuk mengatasi hambatan. Helen mengamati dan meniru perilaku Anne yang mempengaruhi perkembangan kemampuan belajar dan penyesuaian sosialnya. Teori yang kelima yaitu teori kemandian yang dikemukakan oleh Carl Rogers. Film ini menggambarkan pentingnya kondisi pengalaman belajar yang mendukung pertumbuhan kemandirian. Anne Sullivan memberikan dukungan, penerimaan tanpa syarat, dan empati kepada Helen, menciptakan lingkungan di mana Helen dapat berkembang dan menjadi mandiri. Mungkin itu saja yang teori psikologi perkembangan yang terdapat pada film The Miracle Worker. Oke, selanjutnya seperti yang sudah teman-teman ketahui tentang permasalahan apa saja yang telah terjadi di film di atas, saya sendiri menggarisbawahi ada 3 poin utama untuk solusi ini sendiri. Yang pertama adalah solusi fisik, kemudian solusi kognitif, dan yang terakhir adalah solusi pola orang tua asuh yang salah. Langsung saja masuk ke poin yang pertama yaitu solusi fisik, di mana solusi fisik ini sebaiknya orang tua harus rutin check up ke dokter atau tenaga medis setiap bulannya setelah anak itu lahir ke dunia. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya gangguan-gangguan lain dan mengantisipasi juga proses penyembuhan yang cukup lama. Kemudian ada poin yang kedua yaitu membangun komunikasi alternatif, di mana hal ini sudah dilakukan di film di atas dengan cara memberikan bahasa isyarat. Akan tetapi yang memberikan stimulus itu adalah pembantunya. Alangkah baiknya yang memberikan stimulus bahasa isyarat itu adalah orang tuanya, agar karena seorang anak dan seorang ibu mempunyai ikatan batin, mungkin bisa saja proses penyembuhannya lebih tercepat. Kemudian poin yang ketiga yaitu adalah terapi bicara dan bahasa. Terapi bicara dan bahasa ini bertujuan untuk membantu mengembangkan kemampuan komunikasi verbal dan keterampilan bahasa yang bisa dilakukan dengan permainan khusus dan aktivitas keterampilan atau rancangan khusus yang lainnya. Di dalam film di atas juga sebetulnya sudah dilakukan, akan tetapi karena pola orang tua asuh yang salah, mungkin hal ini tidak maksimal. Dan yang poin yang kelima yaitu ada lingkungan, di mana lingkungan yang ramah dan dukungan dari keluarga, teman, pendidikan, dan lain sebagainya menjadi salah satu kunci keberhasilan tunarungu dan tunawicara untuk menjalani hidupnya dengan baik. Di poin yang kelima ini, lingkungan di dalam film tersebut mungkin menurut saya kurang pendukung, dan alangkah baiknya lingkungannya juga harus mendukung. Selanjutnya, solusi mengenai kognitif, di mana solusi mengenai kognitif ini seharusnya orang tua memberikan terapi fisik dan okupasi, yaitu terapi yang meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan, dan keterampilan motorik halus mereka. Akan tetapi di film di atas, hal itu belum bisa dilaksanakan karena orang tuanya hanya berpatok pada rumah sakit jiwa. Dan yang terakhir adalah solusi pola orang tua asuh, di mana pola orang tua asuh yang baik adalah orang tua yang bisa memahami karakter anaknya. Dan di dalam film di atas mungkin pola asuh yang tepat adalah demokratis, yaitu pola asuh yang harus menaati peraturan yang telah dibuat oleh orang tuanya. Sedangkan di film di atas, pola asuh yang dianut oleh orang tuanya adalah permisif,
yang mengakibatkan anak tidak bisa diatur dan dengan keterbatasan yang ada, dan pola asuh yang salah mengakibatkan anak yang berhubungan khusus itu tidak bisa dikendalikan dan liar, dan proses penyembuhannya pun memakai waktu yang cukup lama. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.